Selamat pagi Happy Investor, selamat datang di Morning Brief bersama tim riset NH Korindo Sekuritas. Hari ini kita akan memprediksikan harga-harga pergerakan bursa hari ini dan juga membahas mengenai pergerakan bursa-bursa kemarin. Today's outlook, Wall Street berhasil rebound di awal pekan dengan ketiga indeks utama ditutup di zona hijau. Sektor teknologi menjadi penopang yang utama, walaupun ada kekhawatiran atas dampak virus Omicron, dan sentimen pasar didukung oleh perusahaan farmasi Moderna yang bisa menyesuaikan untuk solusi penangkalan virus Omicron ini. Dari bursa domestik, IHSG mampu menguat 0,7% ke level 6608 di tengah net sell asing yang mencapai 1,1 triliun. Pelaku pasar akan mencermati perkembangan terbaru dari WHO mengenai varian Omicron dan diperkirakan fluktuatif pada rentang 6550 sampai 6750. Kita beralih ke company news, emiten WGSH. Harga penawaran saham di level 140 perak. Emiten builder PT Wira Global Solusi Tbk masang harga penawaran di 140 perak per saham. Harga ini merupakan batas antara 125 perak sampai 140 perak rupiah per saham di masa book building, atau 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor. Emiten TCID, penjualan bersih mencapai 1,3 triliun per kuartal 3 2021. PT Mandom Indonesia Tbk mencatat penjualan bersih senilai 1,31 triliun atau menyusut 10% year on year. Penjualan ini masih ditopang oleh penjualan lokal yang mencapai 858 miliar rupiah atau turun 13%. Emiten Boba tebar dividen interim hingga 3,5 miliar. PT Formosa Ingredient Factory atau TBK atau Boba berencana membagikan dividen interim sehingga 3,5 miliar atau senilai 3.029 perak per saham untuk tahun buku 2021. Jadwal hukum dividen pasar reguler dan negosiasi pada 7 Desember dan pembayaran dividen pada 28 Desember. Kita beralih ke domestik dan global news. Investasi hulu migas capai 157,5 triliun. Menteri Investasi atau BKPM mencapai bahwa investasi hulu minyak dan gas mencapai 11 miliar United States dollar atau 157 triliun di kurs 14.324 per US dollar. Realisasi investasi untuk hulu migas bisa mencapai targetnya 12 miliar US dollar. Sentimen ekonomi zona euro menurun. Sentimen ekonomi zona euro turun ke 117,5 dari 118,6 di bulan November. Konsumen yang kurang optimis karena kewaspadaan terhadap virus Omicron juga mempengaruhi hasil daripada data tersebut. Kita beralih ke global dan domestic economic calendar. Pada tanggal 30 November hari ini akan dirilis data manufacturing PMI untuk bulan November pada jam 8, dan pada pukul 10 ada data Conference Board Consumer Confidence untuk bulan November. Untuk corporate calendar hari ini ada RUPS, emiten LT dan BVIC, serta cum dividen dari emiten TSPC dan emiten BRA. Oke, kita kembali ke daily technical. Untuk Jakarta Composite Index kemarin ditutup naik 0,7% di 6.608. Total nilai transaksi mencapai 15,3 triliun rupiah dan net foreign sale di 1,17 triliun. Untuk hari ini kami prediksi IHSG bergerak naik di 6.650 sampai ke 6.750 dengan technical indikator di hammer, MACD negatif, dan stokastik oversold. Emiten PT Saraswati Anugrah Makmur Tbk atau SAMF kemarin ditutup naik 3,6% di harga 1.265. Kami prediksi hari ini untuk buy di target price 1.340 dan stop loss di 1.230.
Technical indikatornya adalah cup dan handle, MACD positif, dan stochastic neutral upper area. Untuk emiten ISAT atau PT Indosat Tbk ditutup kemarin naik 3,8% di harga 7.850. Predik rekomendasi kami adalah buy, di mana target price-nya 8.600 dan stop loss di 7.600. Indikator teknikalnya breakout triangle, MACD positif, dan stochastic uptrend. Selanjutnya PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG ditutup kemarin naik 2,2% di harga 2.875. Indikatornya adalah buy dan target price-nya adalah 21.875 dan stop loss-nya di 20.600. Technical indikator adalah white candle, MACD negatif mengecil, dan stochastic netral upper area. Selanjutnya PT Telkom Indonesia Persero atau Telkom ditutup naik 3,2% di harga 4.140. Prediksinya adalah buy dan target price-nya 4.500 serta stop loss 4.100. Technical indikator riding, MACD positif, dan stochastic uptrend. Selanjutnya PT Indofarma Tbk atau INAF ditutup naik 6,3% di harga 2.500. Prediksinya adalah buy untuk hari ini dan target price-nya di 2.780 serta stop loss 2.430. Technical indikator berikutnya adalah white crossing, MACD positif, dan stochastic uptrend. Sekian dan terima kasih.